Halo nih, Bu. Ya, shalom host. Salam, salam malam, Kak. Ya, kok barusan Jaringannya, ada bunyi teleponnya? Nu, nu, iya, saya ada nu. telepon kawan. Hmm, Itu jaringannya Kakak tuh memang biasa begitu, Kak? iya kadang bagus, kadang kurang, kadang-kadang banyak, kadang-kadang sedikit Repot juga kalau jaringannya. begitu. Hmm, Bagaimana, Kak? Ada yang bisa mau didiskusi di sini? Sharing. apa? Pasti pasti Kakak kan biasa keliling Komal, pasti dapat informasi lah. Ada hal-hal baru mungkin. Aduh, Allah nih, Bu. Bagaimana, Kak? ABF. Iya, tadi ada pembahasan apa ini? Saya juga baru Tadi, buka tadi, Komal. tadi apa tadi siang? Tadi siang. Hmm, Tadi siang kayaknya saya tidak buka Komal. oh, Iya, tadi siang. kemarin ada buka komang. Kayaknya iya, yang tapi sudah malam. Itu yang jam Oh, jam 12 kalau tidak salah itu. hmm. Oh, sekarang lagi kerjakan tugas ceritanya nih. Tidak, ada install aplikasi saja. Oh, ada install aplikasi. Mm-mm. Kakak tinggal di mana? Jaringan kok begitu? Aku lagi ngopi nih, santai nih, ngopi dulu lah. Ya, maksudnya kakak tinggal di mana? Karena jaringannya kakak di situ lelet sekali tuh. Apa tadi? Oh iya, aku tinggal di ini di Kalipian sana, di tengah hutan. Iya kak? Serius? Enggak lah. Enggak lah, aku bercanda itu komedi Papua itu yang begitu. Aku tiru-tiru komedi Oh, Papua aja. Hostnya di stay-nya di mana ini? saya di Kupang. Kupang Nusa Tenggara Hmm, Timur. doubling lagi nih. Halo Uci, jaringannya kak ABF ini bermasalah terus, kurang bagus. Lanjut, lanjut. Sinyalku juga tidak bagus. Nanti lo tunggu sinyalku bagus baru ngomong. Tapi sudah bagus itu Uci. Ah, tidak buka koma lagi kak Uci? Ya ada pembahasan apa kita, teman-teman? Dari kakak saja mau bahas apa? Soalnya saya juga baru buka komal. Kalau saya kan mau bahas apa saja kan ikut-ikut saja ngalir. Iya Nah sih itu ya. dia Kak Lapitalo. Bahas apa yang bagus ini ya? Bahas apa ya? Dari kakak saja lah. Tentang Tritunggal atau gimana? Tritunggal. Iya boleh juga. Bisa nggak? Hostnya paham Tritunggal nggak? Iya paham sedikit-sedikit. Iya, kalau bisa ya saya bisa menanya-nanya aja sih, tapi bukan bermaksud untuk menceraikan dan lain-lain, tetapi hanya sekedar menanyakan saja. Boleh nggak? Kalau nggak boleh ya nggak apa-apa. Kalau Iya. keberatan jadi ringan-ringankan biar keringanan. Tidak Keberatan apa apa-apa. keringanan ini kalau saya tanya Tritunggal? Tidak masalah kan kita kan sharing. Tidak masalah itu kak. Iya, tapi nggak kesel kan sama saya kan, biasanya host ini gampang nggak mood, lemes besti, jangan gangguin aku kalau aku lagi nggak mood gitu. Kamu diturunkan ke bawah aja bikin aku pusing. Tidak. Aku Kalau malas saya kalau kalau gitu saya ngomong. tidak pernah turunkan orang terkecuali yang bagaimana baru saya turunkan. Hmm, tapi Terkecuali yang masih ingat bagaimana. waktu pertama kali aku masuk ke Komalmu, kamu ingat nggak kalau kamu kick aku? Iya Masih kak ingat kapan kan? itu? Ya, aku pakai akun namanya beda, bukan akun yang ini, akun yang satu. Aku bilang aku percaya Yesus adalah Nah turun lagi. Siapa? Saya sedikit batuk. oh jaringanku host. Iya kenapa tadi kakak bilang apa? Saya mau tanya nih, Iya. host percaya bahwa Tritunggal itu ketiga pribadinya bisa terpisah secara lokal begitu. Kalau saya tidak. Kenapa tidak Dia percaya kan tiga pribadinya terpisah? dia kan memang tidak terpisah. Tapi kita kan bisa membedakan dari ketiga pribadi itu yang mana-mana. Maksudnya Hmm, Yesus yang mana, Roh Kudus yang mana, Bapak yang mana, kan kita bisa membedakan itu. mm-mm. Tapi kalau untuk Tetapi keterpisahan kayaknya tidak deh. Saya tidak setuju kenapa kalau nggak bilang percaya kalau keterpisahan. ketiga pribadi itu terpisah? Terpis Alasannya aja. terpisahnya yang secara apa dulu? Secara lokal, maksudnya misalkan bapak itu di surga, putra di bumi gitu, gitu maksudnya. Kalau secara lokal oke lah saya setuju. Tapi kalau secara Heeh. apa? Secara hakikatnya mungkin, secara intinya mungkin Oh saya tidak tidak, setuju. maksudnya bukan terpisah perannya, maksudku perannya terpisah. Iya iya. Bukan perannya terpisah, bukan terpisah substansinya, tetapi perannya gitu.
Iya. Saya setuju itu. Tidak ada Setuju masalah di kan? situ. Iya, Setuju ya. tidak ada masalah di situ. Ya berarti sama dong kita dong. Kita selalu sama berarti. Jadi Iya. kalau terpisah secara peran itu itulah Tritunggal gitu. Mereka ini ketiga pribadi ini terpisah peran. Iya, betul sekali. Tapi Saya ada setuju. yang nggak percaya bahwa mereka itu terpisah gitu loh. Kayak tiga Apa? pribadi bisa dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan. Apa Gimana ini? yang Banyak iya, banyak. mungkin pertanyaan Kakak mungkin yang tidak perjelas kepada mereka. Makanya mungkin kebanyakan mereka menyimpulkan secara umum, yang secara umumnya itu. Kecuali mungkin Kakak perjelas pertanyaannya mungkin ya pasti mereka juga jawabannya sama seperti kita juga, tapi tergantunglah dari Iya. masing-masing pemikiran itu. Heeh. Tetapi percaya nggak kalau Yesus itu pribadi Bapak? Kalau saya tidak Pribadi. lebih kalau saya tidak lebih ke situ. Saya bukan Wanes, Bukan, saya saya juga tidak bukan berkata, bukan. Unitarian. Saya kan tidak bertanya bahwa Yesus satu pribadi dengan pribadi Allah Bapa. Saya hanya Hmm. menyatakan bahwa Yesus itu pribadi Allah, yaitu Bapa, gitu. Oh tidak, kalau saya tidak. Yesus ya tetap pribadinya Yesus yang Yesus, adalah anak Allah. anak Bapa ya Allah. Bapa. Iya, Bukannya Yesus Allah juga itu dipanggil Bapa, 1 Korintus 8 ayat 6. iya, Namun tapi bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa Yesus kan? juga kan iya, Yesus juga kan Allah. Allah. Roh Ya Kudus Bapa juga kan? Allah loh. Iya. Ya berarti Bapa. Berarti Roh Kudus dan Yesus Bapa kan? Tidak, kalau saya tidak. Saya tetap ya saya tetap pribadi atau oknum. Ya nggak Tapi apa-apa lah, aku saya menghargai sebut karena oknum sajalah. karena kamu ini wanita yang teman bestie aku juga, tapi aku berusaha untuk menghargai pendapatmu. Maksudku Iya, begini, kalau saya belum bertanya pribadinya, saya nggak tanya pribadi. Yang saya tanya itu eh, Yesus dan Roh Kudus itu menyandang nama Bapa kan? Allah kan dipanggil Bapa. Saya ganti Allah itu jadi Bapa gitu. Sang Firman yang bersama-sama dengan Bapa. Iya. Sang Firman adalah Bapa. Yohanes 1 ayat 1. Jadi Yesus di itu Allah situ atau kan bukan? di situ kan penekanannya lebih ke Allah, bukan lebih ke Bapa. Saya tidak mau menukarkan kata-kata yang walaupun ada penafsiran yang mengatakan Allah di situ merujuk kepada Bapa. Saya tidak mau memakai Iya, dua Bapak. penafsiran. Saya mau memakai dulu yang secara letterleknya saja dulu ayat-ayatnya kata-katanya itu. Oh, berarti host Tritunggal Barat berarti lebih ke cenderung Tritunggal Barat. Seperti Iya, apa betul betul? nggak? Kalau Barat Tritunggal seperti Barat apa? itu sama pemahamannya dengan saya. Mm-mm. Kalau Tritunggal Timur itu Allah itu pasti Bapa. Allah itu pasti Bapa gitu. Yesus itu pengekspresian Bapa. Iya betul. Kenapa Allah disebut? Ya, Memang betul. Kenapa ya, Allah disebut sebagai Bapa? Pasti Bapa. kan ada Nah, alasannya. Tetapi bukan ya berarti berarti Yesus Bapa kan? Yesus ya dipanggil kalau, Bapa kalau boleh nggak? saya pribadi saya bisa memanggil Yesus sebagai Bapa, tapi bukan berarti pribadi Betul. Bapa. Kita sama dong berarti Iya, begitu. tapi bukan berarti pribadi Bapa. Bukan, saya tidak bertanya pribadi kan, saya hanya tanya apakah Yesus Bapa gitu. Oke, Saya kalau bukan kalau bertanya. ya kalau saya maksudnya saya menjelaskan dulu kan supaya tidak ambigu. Saya bisa memanggil Yesus sebagai Bapa. Mm-mm. Iya, titik itu saja. Ya sama dong kita dong. Berarti Yesus ya Allah Bapa. Hanya saja. Nah sekarang sekarang saya mau bertanya. Pribadi Sang Firman yang bersama-sama dengan Bapa itu, Sang Firman itu Bapa kan? Yesus itu Hmm. Allah kan? Iya, memang dia adalah Allah. Iya betul. Yohanes 1 ayat 1. Tapi ada Tritunggal yang berkata Yesus bukan Allah loh. Siapa sih? Enggak, aku juga bingung. Ada juga Tritunggal yang bilang Yesus sekedar firman yang bukan Allah katanya. Oh, tidaklah. Jadi kayak saksi Yehova dia. Ada Allah besar yang Bapa, Allah Tidaklah, kecilnya tidak. firmannya. Oh, berarti hostnya sudah paham ini. Aku nggak mau lagi tanya itulah. Iya, Hostnya karena sudah begini, satu. kan mereka kan begini, terlalu banyak kasih analogi, dan analogi-analogi yang mereka kasih itu saya rasa tidak ada Iya. yang 100% bisa sama dengan tentang Allah Tritunggal. Permasalahannya begini, ada orang Ah. yang lebih pro dengan dikotomi, ada orang yang memang tidak pro dengan dikotomi, mereka lebih ke trikotomi. Jadi yang orang-orang trikotomi mereka membuat analogi Allah Tritunggal itu seperti trikotomi. Tapi Oh, ada itu juga orang yang salah. dikotomi, ya itu dia. Ada juga orang yang dikotomi, yang ketika orang trikotomi mereka kasih penjelasan tentang Allah Tritunggal, mereka menolak itu karena faktanya memang antara trikotomi dengan dikotomi, saya rasa ayat-ayatnya itu masih lebih banyak dikotomi. Itu menurut saya. Kalau perbandingan Oh, antara iya. ayat-ayat dikotomi dengan trikotomi. Ya, saya percaya bahwa begini, Tritunggal itu kan tiga pribadi ini, tiga Iya. pribadi yang terpisah ini Allahnya sama. Bukan Allah yang berbeda. Kalau Allah yang berbeda jadi Triteos. Sekalipun dia 100 pribadi, asalkan Allahnya yang sama, akan disebut 100 tunggal. Mm-mm. Dia 4 pribadi, kalau Allahnya sama akan disebut Portunggal. Karena Allahnya sama, gitu. Bukan Allah yang berbeda. Cuman kan teman-teman Tritunggal kan takut disebut Triteos, mereka lebih berkata bahwa ketiga pribadi ini menyatu, bisa dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan, katanya. Bagaimana mungkin aku mengutus host ke Bekasi gitu. Aku mengutus host ke Bekasi. Tetapi tidak bisa dibedakan, tidak dapat dipisahkan. Jadinya berangkatnya sama-sama nanti. Mm-mm. Padahal sudah jelas. Kalau yang satu mengutus, yang peran yang satulah yang berperan gitu. Misalkan Bapak mengutus anaknya di bumi, ya berarti yang di bumi itu anaknya. Bukannya bapaknya bisa dibedakan, tidak dapat dipisahkan, nanti tidak dapat dipisahkan, lalu ujung-ujungnya berangkatnya bareng-barengan. Iya, Itu iya. bukan mengutus gitu. Betul. Jadi hostnya sudah mengerti kan tentang maksudku. Iya, sudah, Ngerti sudah. Hanya kan Ya, memang hostnya ini kita sebagai penanya memang harus perjelas pertanyaan kita supaya yang lawan bicara atau lawan diskusi kita juga mereka menjawabnya juga tidak ambigu begitu. Jadi memang harus ada kejelasan dari pertanyaan kita juga. Ke arah mana sih pertanyaan kita ini? Supaya kan mereka bisa menjawab sesuai dengan pertanyaan kita. Jadi Iya. mereka juga tidak hanya memakai pandangan umum saja begitu. betul. Saya rasa, Host saya yakin banyak orang yang memang belum paham tentang Allah Tritunggal karena mungkin mereka ya juga memang belum finish. Belum finish. belum paham dengan betul karena sebagai salah satu alasan juga mungkin karena mereka sudah tradisi ya, sudah dihafalkan juga mungkin ajaran-ajarannya mungkin makanya mereka turun temurun begitu tanpa mereka mungkin mengeksegesa atau mengkaji lah secara lebih mendalam mungkin. Betul. Ya, begini ya.
Jadi Teman saya itu. kita tidak bisa mengenal Allah itu secara sesempurna mungkin gitu loh. Sesempurna mungkin itu sampai ujung kaki Allah, sampai ujung rambut Allah pun kita tahu isinya gitu maksudnya. Ini kan istilah bahasa. Jadi apa yang kita sampaikan itu yang Allah sampaikan. Misalkan Allah sampaikan Allah itu satu, Allah itu roh gitu. Kita tidak boleh menyimpulkan bahwa rohnya itu satu mutlak, juga salah. Yang bilang rohnya tiga juga salah. Intinya Allah berkata bahwa Allah itu satu, eksis dalam tiga pribadi. Allah itu roh. Betul. Jangan sampai kita berkata satu roh juga salah, tiga roh apalagi gitu loh. Nah, itulah yang buat belum finish karena kita berbicara sang ilahi gitu loh. Kita bukan berbicara materi di dalam dunia ini. Kita berbicara bukan materi, yang bukan materi gitu. Iya, betul sekali. Saya setuju. Karena memang kan ada banyak ayat-ayat yang menunjukkan kejamakan dalam diri Allah. Ada juga ayat-ayat yang menunjukkan ketunggalan, hanya satu, tunggal mutlak. Dan kita tidak bisa membuang ayat-ayat kejamakan Allah yang menunjukkan kejamakan dalam diri Allah. Tidak bisa karena itu firman Allah. Betul. Kita juga tidak bisa membuang ayat-ayat yang hanya memakai ketunggalan Allah. Tidak bisa karena di satu sisi Alkitab juga berbicara tentang kejamakan dalam diri Allah dan penggunaan antara Elohim dengan Eloha. Itu kan lebih banyak Elohim bukan Eloha. Seandainya kalau memang Allah kita itu mutlak satu-satunya mutlak itu, ya tidak mungkin ada banyak penggunaan kata Elohim itu. Seharusnya kan Eloha, betul atau tidak? Iya, sebenarnya kan begini ya. Allah itu kan bukan nama pribadi satu orang gitu. Iya, shalom Bang Nabi Rasul, shalom. Salam Paramex. Shalom Paramex. Salam lagi. Lanjut. Iya. Jadi itulah Allah gitu. Jadi kita tidak bisa menganalisis Allah sesempurna mungkin. Iya. Yang kita sampaikan apa yang Allah perkenalkan dirinya kepada kita gitu loh. Iya, Itulah yang kita sampaikan. Iya. saya setuju. Hmm. Jangan Allah membuat sesuatu yang tidak tertulis begitu. Karena itu Betul. sudah salah besar sekali. Maksudnya kalau tidak ada, misalnya kalau hanya 3 pribadi cukup 3 pribadi. Kalau ada 4 Iya, pribadi, ya betul. cukup 4 pribadi. Kalau 3 pribadi jangan kita menyampaikan 4 pribadi. Jangan dong, Betul. harus sesuai dengan yang tertulis. Salve kakak. Iya. Ya kalau misalkan Allah, saya sering memakai istilah begini ya, host. Kita boleh mengsintesis Allah, tetapi kita tidak boleh membatasi Allah gitu. Hmm. Sama kan? Betul sekali kak. Kita memang tidak bisa membatasi dia. Hanya kan permasalahannya kan kita kan butuh data-data yang secara empiris. Kita tidak berbicara yang kebenaran mutlak ya kata Abed. Jangan Karena pakai empiris apa namanya, segala lah. mereka begitu. Mereka juga begitu. Islam juga begitu kan. Dan kita kan butuh yang secara empiris. Iya, Kalau saya begitu kak, ABF. iya betul. Tapi Sharon, kalau Apa, Kak? kata Yesus Allah itu kan tidak bisa dilihat. Ya memang. Betul. Suaranya tidak. Ada pribadi yang bisa mengajar, yang akan diutus dan tidak boleh dihujat. Itu pribadi Roh Kudus gitu. Itu anehnya siapa itu? Kasih mute dulu. Nanti kena Bennett apa saya? Iya, Pramek. Gimana Pak Pramek? Apa ada pertanyaan lagi? Iya, DF. Kalau Iya. Yesus kan selalu memintakan kepada Allah itu. Iya betul. Dia selalu berdoa kepada Allah. Iya, Gimana itu? Kalau Yesus, itu Yesus Allah, nggak mungkin lah dia itu meminta berdoa kepada Allah. diri dia sendiri kan begitu. Bukan, saya kan salah Iya. Pak Pramek. Saya kan tidak percaya kalau Allah itu satu pribadi. Kalau Allah itu satu pribadi, Pak Pramek wajar gitu menanyakan saya. Yesus tetap berdoa kepada Bapa. Yesus itu berdoa kepada Bapa. Pribadinya berbeda. Kan saya percaya 3 pribadi, bukan satu pribadi. Paham nggak? Paham nggak? Iya. Kecuali saya percaya Allah itu satu pribadi. Kalau satu pribadi, ya akan aneh nanti nggak masuk akal kalau Yesus berdoa berinteraksi. Aneh sekali dia diutus mengutus. Justru saya percaya Allah itu 3 pribadi. Justru itu yang nyambung masuk akal. Yesus berdoa kepada pribadi yang berbeda dengan dia gitu. Ya itu terserah lah, itu kan pemahaman Anda itu ADF. Ya kalau saya lihat-lihat di dalam Bible itu ya kalau kata Yesus yang Allah itu tidak bisa dilihat, wajahnya, suaranya tidak bisa didengar. Sedangkan Yesus Betul. terlihat. Lagian Yesus itu selalu berdoa dia kepada Allah itu. Betul, kan saya percaya 3 pribadi. Yesus berdoa kepada Allah, bukan berarti Yesus bukan Allah. Ini Yesus- ADF yang kamu jelaskan sama dia, kan dia bertanya Yesus berdoa kepada Bapa. Iya, Nah, Yesus itu siapa? Itu kan kemanusiaannya itu, Pak. Wajar-wajar Betul. saja. Tetapi Betul. kalau keilahiannya, tidak mungkin dia berdoa kepada dirinya sendiri. Kan dia lahir. Kalau memang dia berdoa, ngapain dia lahir? Lebih baik turun sebagai Allah Bapa dia di bumi. Ngapain dia Ya. menjadi manusia? iya betul. Masalahnya kan Kemanusiaannya itulah. masalahnya Pak Nabi, mereka ini kan percayanya Allah itu kayak satu pulpen gitu, satu batang pulpen. Jadi ketika Allah turun ke bumi di surga itu kosong di pikiran mereka gitu. Mereka nggak paham Allah. Justru mereka percaya Allah itu satu mutlak, bukan satu yang jamak. Iya, tapi kalau mereka bilang begini, ketika Yesus di dalam kandungan Bunda Maria mungkin, terus apa yang menjadi Allah? Nah di situ juga saya rasa kekeliruan mereka, kegagalan mereka juga, mereka tidak bisa melihat dalam arti mereka membatasi kealahan Yesus. Padahal Yesus kan adalah Allah. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Berarti- ABS? Apakah ketika Yesus di dalam kandungan Bunda Maria, Allahnya juga dibatasi begitu kan tidak toh? Yang duduk di sebelah Bapa, siapa di surga? Iya. Bapa, tidak ada Bapa pakai huruf K di belakang, tidak ada. Tidak pakai huruf K di belakang gitu. Iya, begini Pak Taufik. Sekarang begini, ketika saya mengutus host ke Papua, itu hakikat host itu berubah jadi pohon atau tetap manusia sama seperti saya?
hakikatnya. Saya mengutus Pak Hovik nagih hutang nih ke Papua. Pak Hovik nagih hutang ya ke Papua gitu. Itu Pak Hoviknya jadi pohon atau tetap manusia hakikatnya? Sama seperti saya. Tetap manusia kan? Gimana? Mana Rofik mau paham tentang itu? Iya, Gimana? maksudnya Gimana? begini. Iya, kan Hovik Tunggu kan dulu. membuat Tunggu dulu. Ini Bang Nabi Kalau- Rasul apa Kristen? Kristen. Tidak Oh, ada Bang. Kristen di sini. Oh ya. Kalau berbicara seperti ini kan enak kita kan gitu Bang ADF. Ya saya bukan memaksakan kehendakku, tapi pendapatku kan begitu. Ya sesuai Saron, tertulis di Yohanes 13 ayat 16. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada yang mengutus. Nah, yang utusan ini kan dibilang di dalam ayat ini seorang utusan daripada dia yang mengutus. Berarti kalau disebut dia yang mengutus ini, itulah yang dimaksud Allah atau Bapa itu ya. Ada kan? Coba kamu lihat itu Saron di, Iya, di sama yang tidak logisnya yang banyak mualaf sadat. Iya, itu memang betul itu. Ini apa? Tidak ada orang Kristen yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan utusan. Memang dia juga seorang utusan, diutus juga dia. Tapi jangan lupa bahwa dia adalah pengutus juga, dia juga adalah Allah. Karena kami orang Kristen tidak bisa membuang ayat yang lain dan hanya memakai ayat yang lain saja, tidak bisa. Karena semua itu kan firman Tuhan. Begitu. Blokir saja ini data Pujangga ini Kak, siapa moderator? ngapa Kurang bagus diblokir? ini. Kurang bagus ini apa typingnya itu. Coba lihat ini Ramex itu dia Islam tapi dia itu toleran sekali tuh. Kalau mau naik diskusi saja sama ini Nabi Rasul di sini. Ya mungkin Saron tentang ayat ini apa saya nggak pandai baca apa kesimpulannya lain kan gitu. Kalau saya kan memang itulah yang pandai saya membaca kan seperti itu. Ya memang bagaimana kakak mau bisa mengerti tentang firman Tuhan sedangkan kakak saja kan tidak percaya kepada Yesus. Ya susah lah. Mau kami jelaskan juga tidak akan paham nanti. Gini Pak Max, gini Pak Ya, Max. ya. Supaya Ya, lebih paham, lebih pintar kau, artikan dulu kata kami di dalam Quran. Katakan yang mana? Jelaskan dulu itu siapa itu. Ya kita tadi kan membahas Yohanes ini loh. Iya, makanya larinya di situ. Sama seperti memahami kita. Sama dengan Al-Hadid nomor 3. Siapa yang lahir di situ? Dia nggak awal nggak akhir. Siapa yang lahir? Yang lahir dan batin. Siapa itu? Sama juga katakan itu berhubung sama siapa? Coba jelaskan dulu. Yang lahir di mana maksudmu, Nabi? Di mana ini dalilnya biar saya buka dari sini. Ya kalau bisa Al-Hadid saya nomor 3. Kalau saya- Apa? Al-Hadid nomor 3. Al-Hadid. Ya, nomor 3. Dia nggak awal dan akhir. Dan zohir dan batin. Siapa itu? Yang lahir itu. Bukan salah Tidak ada ini. Coba typing dulu. Atau di Eva. Al-Hadid kah? Alaika bercinta. Ya, Al-Hadid ayat 3. Nah ini siapa? Paramex dengar dulu ini. Surat Al-Hadid ayat 3 berbunyi, dialah yang awal, yang akhir, yang zohir dan yang batin, dan dia besar, maha mengetahui segala sesuatu. Titik. Sudah itu. Dia yang maha mengetahui segala sesuatu itu. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudaraku. Apa lagi? Begini saya lagi, nggak tahu itu. Saron. Yang zohir itu siapa? Allah itu ya, dia Nabi. Dialah yang mengetahui apa yang ada, apa yang Zohir ada kan? di langit Zohir kan? ini. Ya zohir. Ya aku nggak tahu Nabi. Coba Berarti kamu kelihatan jelaskan dong. gimana? Kelihatan Coba kamu yang jelaskan. Coba kamu yang jelaskan. Ya kelihatan dia kalau lahir. Zohir. Coba kamu yang jelasin. Coba kamu Ya yang udah jelasin. kelihatan. Ya mungkin sama-sama belajar lah kita sini ya. Coba kamu yang jelasin. Kalau Ya udah kelihatan itu aja. artinya umat muslim itu layak mislihi pun. Dia tidak serupa dengan apapun. Dengan apapun dia tidak serupa kan begitu. Luar dari dia, semuanya itu ciptaan atau makhluk. Tapi kalau kakak bilang ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak serupa, bagaimana Kak Ramex menjelaskan yang tentang ada kata di dalam Al-Quran atau hadis itu ada yang bilang begini tentang betis pula kalau tidak salah itu. Nah, setahu saya yang punya betis itu kan yang fisik ya, roh atau zat tidak punya fisik kecuali zat ya mungkin. Saron. Coba Maaf ya. jelaskan dulu ke saya yang tentang itu. Saya tidak bisa menjelaskan tentang Allah itu. Dia tidak serupa dengan apapun. Jadi kenapa kau bisa bertanya tentang apa? Tentang Tuhan apa? Iya, yang ada. Gini kau Kak Pradex. Katakan di dalam Quran itu berapa orang Tuhan itu?
Jelas kata kami itu lebih dari satu kan? Yang Allah pencipta itu satunya Tuhan palsu. Maksudnya begini, Kak, Pramex, saya kasih jelas dulu. Kan tadi kakak bilang Allah yang disembah oleh kakak Pramex ini kan Allah yang tauhid atau yang esa atau yang tunggal lah begitu. Nah, bagaimana kakak bisa menjelaskan yang tentang kata kami itu? Kata kami kan jamak, orang pertama jamak, kata orang pertama jamak ya, berarti kan itu ada lebih dari satu. Sedangkan kak Pramex tadi mengatakan bahwa Allah yang disembah itu adalah Allah yang esa atau yang tauhid begitu. Ya Coba enggak, saya jelaskan nggak bisa menjelaskannya itu, Saron. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tidak serupa dengan apapun, Allah itu tidak beranak dan tidak ada anaknya. Ya, silakan Oke, Nabi. Gimana? saya tanya, kenapa mungkin Zuhir dia? Kenapa dia Zuhir? Ya coba Kak, kamu yang jelasin palsu. Dia awal dan akhir dan Zuhir dan batin. Kau bilang tidak diperanakan, jangan kau nama-nama. Ini kita baca yang tertulis. Iya, jelaskan dia Zuhir dan batin. Siapa itu? Kau bilang tadi tidak beranak, tidak Ya, diperanakan. coba kalau kamu yang paham, coba kamu yang jelasin. Tidak bisa. Tapi kau bilang. Tidak bisa begitu. Tidak bisa. Ini Dia Kristen begini, menjelaskan dia- begitu. dia begini Pak, loh. minta pendapatnya ini dari Kristen ya. Sesuatu yang Kalau kamu kakak bilang tahu. Kristen yang menjelaskan, jangan dong. Itu kan bukan iman kami. Dia begini loh, Nabi palsu. Dia yang kamu pertanyakan itu yang udah kamu kuasai, yang udah kamu tahu, begitu. Jadi aku nggak tahu, jadi kamu gimana pendapatmu kan begitu. Enggak lah, kamu yang menjelaskan. Kau bilang Iya, tadi itu kan tidak iman diperanakan, tidak kita. diperanakan. Masa Kristen lagi yang menjelaskan? Gini aja lah titik poinnya ya, Saron atau Nabi palsu. Luar dari Allah Subhanahu Wa Taala itu semuanya ciptaan atau makhluk. Nah, udah titik saya cuma sebatas Tidak, itu tidak akademis yang begitu, Pak. Tidak akademis. Oke, saya lemparkan ke yang lain saja ya. Nah, oke, nggak apa-apa, nggak Iya, apa-apa. mungkin ini Om Simbolon, mungkin saya sapa dulu. Halo, Sapu Jagat. Pak Simbolon, saya panggil Pak saja. Selamat kakak aja, 22 store. Ya, selamat malam. Iya, malam. Ini Sapu Jagat Kristen atau Islam? Islam. Oh, Ya, iya. mau ikut nimbrung lah. Oh iya, iya. Tanya Terima kasih aja, Kak tanya. sudah mampir. Saya tanya Kak Raja dulu. Raja 22 store Islam atau Kristen, Kak? Alhamdulillah Islam. Iya, baik. Di sini kita diskusi ya. Jangan ada Siap, yang ad hominem. siap. Iya. Ya, mungkin Pak Simbolon mungkin mau menjelaskan dulu yang pertanyaan teman saya Nabi Rasul itu. Silakan, Pak. Apa pertanyaannya? Yang tentang pertanyaan dari teman saya itu kan ada penggunaan kata kami di dalam Al-Qur'an. Nah, penggunaan kata kami itu kan itu kata ganti orang pertama jamak. Nah, sedangkan Kak Pramex tadi mengatakan bahwa Allah yang disembah oleh Islam atau Allah Subhanahu wa taala itu adalah Allah yang esa atau tauhid. Bagaimana penjelasan dari Pak Simbolon? Apakah Allah yang disembah oleh Islam itu jamak karena ada penggunaan kata kami atau tauhid? Ya, silakan. Gini Kak, sebelum adanya dunia ini, kakak meyakini nggak? Sebelum diciptakan dunia ini, kakak yakin nggak ada Tuhan? Oh, jangan tanya di saya. Itu tanya di Nabi Rasul saja. Karena itu pertanyaannya Nabi Rasul, Pak. Oh, Nabi Rasul, monitor. Nabi Rasul, Ya, kenapa tadi Bang Pramek nggak bisa menjelaskan tentang Tuhan? Tanya dulu Abang. Sebelum diciptakan dunia ini, Abang yakin nggak ada Tuhan? yang saya tanya ayat itu kata kami itu bukan buku ciptaan. Kan itu. Jangan kita Itu kemana dulu. Allah. Satu-satu dulu kita bahas. Baru kemarin kita buku ciptaan. Boleh? Maksudnya biar Abang paham kenapa Tuhan itu tadi Abang bilang kan berwujud gitu. Nggak usah ini Bang, nggak usah ini. Kita nggak menghujat. Ya, jelaskan dulu. Cuma kita, makanya aku tanya Abang, sebelum diciptakan dunia ini, Abang yakin nggak adanya Tuhan? Dari mana kau tahu penciptaan dulu dari awal? Hah? Itulah Dari mana kau tahu? kekuasaannya Allah itu. Iya, dari mana Itulah cerita Allah itu? Nah, mulai kita ke situ. Dari mana cerita itu? Coba ceritakan sama saya dulu. Soal ciptakan langit dan bumi dari awal itu. Siapa Tuhan yang berbicara di situ? Siapa Tuhan yang berfirman di situ? Siapa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi? Coba jelas siapa nama Tuhannya itu? Ya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Munculnya Tuhanmu di abad ke-7. Kau tidak bisa mengklaim dari abad ke-1. Boleh, Abang bilang Ya, di abad ke-7. Kita silakan. tanya dulu Bang. Nabi Ibrahim, Abang tahu? Nabi Isa, Nabi Musa, tahu Abang? Iya, Ah, coba orang ceritakan itu dulu. bertuan sama siapa? Orang itu bertuan sama saya yang satu. Oke, kamu yang membawa dari itu ya. Jangan lari nanti ya. Oke, silakan. Iya. Kamu yang bernarasi di sini Orang ya. itu bertuan sama siapa Bang? Tanya dulu Bang. Nabi Musa, nggak usah jauh-jauh. Ibunya Isa aja lah, ibu Isa. Ya. Maryam. Dia bertuan sama siapa Bang? Jelaskan. Jelaskan. Makanya iya, makanya ditanya Abang. Belum datangnya Nabi Isa, Yesus, ibunya bertuan sama siapa? Itu dulu Bang. Abang tanggapi lah dulu. Berarti ada Tuhan kan sebelum terjadinya Yesus, sebelum adanya Yesus. Sebelum dilahirkan Yesus, pasti ada Tuhan Bang. Iya, pertanyaannya dulu ke Nabi Rasul. Nabi Rasul kenal Isa atau tidak? Isa yang ibunya Maryam, saudara perempuan Harun. Tidak kenal. Katanya tidak kenal Pak Simbolon. Kalau udah nggak kenal Ini berarti makanya kau jelaskan dulu. Ini dulu simbol. Kalau kita lari penciptaan, kamu nanti pasti muter-muter. Kenapa saya soal untuk Isa dan Yakub dan Abraham dan Musa? Dari mana si Muhammad tahu cerita itu? Apakah memang benar-benar keturunan Ibrahim si Muhammad ini? Coba tunjukkan kepada saya tertulis dalam bahwa Jangan Bang Simbolon, tadi diskusinya nggak begitu. Iya, makanya aku kejar dari Tadi situ. kan Nabi Rasul ditanya sama Bang Simbolon, dijawab dulu. Iya, makanya tenang dulu. Aku kejar dari dia yang membawa narasi itu. Dari mana tertulis di dalam Quran bahwa Muhammad adalah keturunan Ibrahim? Ibrahim dulu. Coba jelaskan. Abang? Aduh, pura-pura tuli ini. Enggak, aku lagi apa nih? Nabi Rasul, Anda lagi ditanya kok tanya balik. Dari mana Muhammad tahu cerita Isa dan Yakub dan Musa dan
Abraham. Diklaim Itu enggak, Islam Nabi juga Muhammad mengatakan bahwa adalah Isa dari Muhammad adalah keturunan Ismail. Cobalah jelaskan sama kami di mana tertulis di Quran bahwa Muhammad itu adalah keturunan Abraham atau Ibrahim. Karena masalah penciptaan dari awal kita tahu bahwa, tapi saya tidak tahu di situ. Silakan Pak, jelaskan. Kalau memang merasa Tuhanmu menciptakan dari awal, silakan. Salam Kak Yohanes Komo. Halo Kakak Salam. Pin. Iya ya, selamat malam semua. Lanjut dulu. Iya, malam. Iya, mungkin dialihkan saja mungkin pertanyaannya Kak Nabi Rasul mungkin Kak? Belum ada yang bisa menjawab ya? Bisa Gimana, dibahas? Kak Nabi? Iya, pertanyaannya begini, pertanyaan Kak Nabi. Di Islam, di Al-Quran atau di hadis, itu kan ada tulisan kata ganti orang. Penggunaan kata ganti orang, ada tulisan kami. Kami itu kan kata ganti orang pertama jamaah. Nah, Kakak Paramex tadi mengatakan bahwa Allah yang disembah oleh Islam itu adalah Allah yang satu atau tauhid. Kalau memang Allah yang satu atau tauhid, bagaimana penjelasan yang tentang penggunaan kata kami, kata ganti orang pertama jamaah itu? Silakan Kak. Oh. Iya, itu namanya tuh royal we. Royal itu menunjukkan kualitas, bukan kuantitas. Iya, ya bagaimana Kak Nabi? Mau disangka, mau menyangka atau gimana? Jadi itu tidak merujuk kepada jumlah ya atau numerik ya? Atau gimana, Kakak? Iya, Kakak bukan Pin? kualitas. Iya, lebih ke kualitas Mana bukan kuantitatif ya. tertulis? Iya, maksudnya itu dalam sastra. Ya, dalam sastra itu royal we itu biasa digunakan, bukan cuman Kata kami itu apa artinya dulu? Berapa orang itu? tidak. Kita Katakan kan menggunakan bukan, bahasa Indonesia. bukan merujuk jumlah dari banyaknya. Ya, gini. Coba buka apa ditafsirkan kata kami itu. Kalau Iya, dalil ayatnya di mana? Coba saya buka. Salam. tahu di KBBI. Gak usah lari-lari ya. Kami. Kalau kami itu kan memang sudah jelas di pengaturan bahasa atau pengaturan bahasa dalam bahasa Ya. Indonesia maupun bahasa Arab kan itu juga merujuk kepada jamak. Hanya memang kalau di bahasa Arab pengaturan bahasa di dalam bahasa Arab kan ada ganda dan juga ada jamak. Ganda kan itu hanya untuk 2 orang. Jamak kan lebih dari 2 orang. Itu atau tidak? Betul. Ya, nah kami itu kan di situ ada termasuk kata aku juga. Jadi ketika saya berbicara kami berarti aku, saya masuk dalam kata kami juga. Ya. Ya, jadi itu sangat jelas. Kata kami itu kata ganti orang pertama jamak. Ada kami, Betul. ada kalian, ada mereka, ya kan? Ya. Itu penggunaan kata ganti orang jamak. Kalau tunggal ada saya, Rasul, ada berikan kamu, ada contoh dia. kalimatnya. Berikan contoh kalimatnya dulu. Coba kamu tampilkan apanya datanya Saron. Kamu yang membuka, kamu besarkan itu. Iya, coba mungkin kakak siapa Nabi Rasul mungkin tahu dalilnya di mana ya? Ya, Penggunaan kata kami contohnya itu. dulu. Ya, Kamu tampilkan dulu Saron. Jangan bertanya. Iya, bertanya karena Nabi tahu mungkin seperti itu di mana dalilnya. Tadi Tapi kita memang- dari Bibel tapi memang itu jelas ya, itu memang fakta, realita. Itu selalu penggunaan kata kami itu di dalam Al-Quran itu. Itu fakta. Datanya Saron, datanya mana? Tampilkan datanya biar bisa kita lihat bersama-sama. Iya, misalkan Iya, gini iya, ya. iya, saya akan tampilkan. Tapi tadi kakak juga tadi waktu diskusi sama Kak Nabi Rasul juga tidak pakai data tadi kan? Iya, itu misalkan ada itu inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun misalnya. Apa, Mak? Hijr 9 misalnya. Kamilah yang menurunkan az-zikra dan kamilah yang menjaganya, melestarikannya. Di sana tuh kata kami, nahnu. Iya, misalnya surah Al-Hujurat ayat 13, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Itu ada penggunaan kata ganti kami, kata ganti orang. Ya, ya. Pronouns di sini kan? Ya. Iya, coba jelaskan dulu. Iya, menuju kualitas itu, bukan kuantitas. Yang saya tanya bukan kualitas, arti kata kami itu coba pecah apakah lebih Dalam dari bahasa satu Indonesia atau satu Salam. dalam bahasa Indonesia. Iya, kalau dalam Ya, bahasa Indonesia itu, Sebentar, kalau dalam bahasa Indonesia itu kata ganti orang pertama jamak itu ya kami, kita. Nah, intinya yang dibuat pertanyaan kan, ya intinya itu kan, tolong di mute dulu Pramet. Iya, ini Dan, kan. yang Nabi Rasul permasalahan itu apa sih, saya nggak paham sebenarnya. Gini ya. Itu lebih tepatnya itu simpelnya itu pertanyaan teman-teman ini. Kata kami itu jamak apa tunggal, gitu aja. Poinnya kan seperti itu kan Itu teman-teman. namanya royal Iya. we. Royal we itu bermakna tunggal. Tunggal. Ya, royal we. Ya kami kan ya kata kamu kan bermakna tunggal ya. Ya. Gitu. Iya. Shalom teman-teman. Salam. Iya. Bagaimana jangan tunggu dulu Bang Abe, minta maaf dulu Bang Abe. Iya, Kata kami itu diartikan dulu Bapak Kimpe, apa Ya. arti kata kami itu dan berapa orang yang dikatakan kata kami. Lebih dari satu. Kalau di bahasa Indonesia. Ya udah. Kalau dalam bahasa Indonesia kata ganti orang pertama jamak itu ya kami, kita. Oke, ini Bang. Ya, ketika kamu mengatakan bahwasanya ya tadi itu kata kami itu tunggal ya. Di sini ya, Ya. di Maryam 19:17, lalu dia memasang tabir. Dalam kurung yang melindunginya dari mereka lalu kami mengutus roh kami. Kami yang pertama ini jamak apa tunggal? Merujuknya pada siapa? Ya, itu pada Tuhan. Ya, Tuhan kan ya. Tunggal kan kalau tadi tunggal ya, merujuknya kepada Tuhan. Katakanlah pada Allah ya. Ya. Ketika di sini ada kata kami mengutus roh kami, ya kami di sini yang kedua itu merujuk kepada siapa sebenarnya? Iya, Tuhan. Kami yang kedua pun merujuk kepada Tuhan. Iya. Ya, tetapi gini bro, ya kalau kami, ya kalau ya jawaban kamu tadi kan kami merujuk kepada Tuhan ya. Ya, kenapa di sini itu tertulis Jibril dalam kurung?
Oh, tafsir itu saya nggak ikut-ikutan soal itu. Gini bang, gini ya. Ini kan bukan tafsir, ini kan saya tampilkan terjemahan ya. Ya, kalau Nggak ada tafsir kata itu, Jibril itu dalam Maryam itu nggak ada kata Jibril. iya kalau kita merujuk kepada gini bang, kalau kita merujuk kepada teks aslinya ya memang nggak ada kata Jibril. Ya, tetapi di situ ketika kami itu merujuknya kepada tunggal, ya, yang ketika kami itu merujuk kepada tunggal, ya, nah di sini kan ada dua kami, ya kan? Kalau merujuk kepada tunggal kami yang pertama, ya, itu merujuknya kepada Allah dan kami pun yang kedua itu pastinya merujuk kepada Allah. Betul apa tidak Bang Imin? Ya, betul. Kenapa di sini tertulis Jibril? Tanya sama yang tafsir aja lah, saya nggak ikut-ikutan. Ya kan? Nah, gini bang, Anda sepakat apa tidak? Jika kami yang kedua ini merujuk kepada Jibril, itu membuatnya bingung. Ketika kami Iya, betul apa tidak? Gini. Itu pembahasannya lebih kepada tafsir. Kita belum menguasai tafsir sejauh ini. Tuh. Jadi nanti kalau kita jelaskan pun takut Oke, kita gini, salah. Ya. Kamu tadi mengatakan tafsir ya. Ya, kan beda Pak antara terjemahan dengan tafsir. Ya. Lalu sih Maksudnya itu penerjemahan itu juga menggunakan tafsiran gitu untuk membantu memudahkan pembaca kan gitu. Oke. Nah, sekarang gini ya. Jika kami ini merujuk kepada Allah, kami yang pertama merujuk kepada Allah. Ya. Terus kami yang kedua itu ditulis ya di dalam kurung itu merujuk kepada Jibril. Nah, lalu si penerjemah ini tahu dari mana bahwasanya kami yang Pertanyaannya berarti kepada ahli tafsir. Kalau kita tidak ada kewenangan untuk menjawab tafsir. bukan soal Anda itu tidak mempunyai kewenangan atau tidaknya, Bang. Setidaknya kan ya, jika kita ditanya tentang iman kita, setidaknya kita bisa mempertanggungjawabkan iman kita, gitu loh. Iya, artinya kami tidak menguasai semua tafsir gitu loh. Makanya kita punya guru. Ya, gini deh apa? Kalau misalkan satu orang itu menggunakan kata kami dalam Bible pun itu bermakna berapa orang di sana? Supaya konsisten ya, maksudnya jangan cuma dipermasalahkan di Al-Quran, di Bible pun Itu yang tadi kami bahas Bapak Raja. Iya, Itu yang ditanya-tanya tadi siapa Pramex itu masalah Allah Tritunggal. Udah kami jelaskan, makanya kami tanya balik kata kami ini. Rupanya bukan bahas tunggal, maksudnya itu murni. Misalkan di ini ya. Pak, Ya, misalkan dengarkan dulu. Tadi kan kami saling berbahas-bahas. Saya tanya, Tuhanmu katanya tidak terlihat. Makanya saya bawakan Al-Hadis nomor 3. Dia yang awal dan akhir dan zahir dan batin. Tapi tidak bisa menjelaskan yang lahir itu siapa? Lahir batin itu siapa? Lahir. Bisa menjawab? Lahir dari mana itu? Lahir 3. Aduh, kalian ini, Bang. Kita bicara data, Pak. Ya, di situ dikatakan dia awal dan akhir dan zahir dan batin. Nah, yang saya tanya yang zahir itu siapa? Awal dan akhir itu berhubung sama siapa? Oke, kalau kata Allah, jadi yang zahir itu siapa? Katanya Allah itu tidak terlihat. Makanya saya bawakan ayat itu. Lalu saya bawakan kata kami. Oke. Nah, benar. Tadi kan sama-sama ya gini. Ya, mengenai kata kami. Ya, kami dan kita kalau secara apa itu dalam Al-Qur'an pasti merujuknya kepada jamak bukan tunggal ya. Di sini saya bawa di Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya. Di sini pun orang Kristen masih tahu kita itu merujuknya kepada Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Betul apa tidak, teman-teman? Tidak, kalau kata kita itu kan berarti kan melibatkan lawan pembicaranya kan. Dan misalkan saya sama Bang Raja kami adalah Muslim, tapi kalau saya sama Mas Komo kita adalah orang Indonesia kan gitu. Nah, di sini kan konsepnya Allah, Bang. Berfirmanlah Allah, baiklah kita. Ini yang berfirman Allah. Ya berarti banyak. Ya, itu banyak. Itu namanya itu lost in translation. Jadi harusnya di sana itu bukan kata kami. Di sini kan permulaan belum ada manusia, masih pencipta. Kata-kata itu. Oke. Belum ada manusia, bumi aja masih belum terbentuk. Berfirmanlah Allah menciptakan manusia. Itulah Allah Tritunggal. Kan manusia itu ada, masih belum Ya, saya nggak mau ke sana. Ya udah, apa masalah lagi di situ? Nggak, ini supaya tamat. Jadi royal itu lumrah digunakan gitu. Mau bawa kemana? Bukan untuk kualitas. Iya, yang mau bawa kemana itu? Nggak, kalau saya paham itu sebenarnya memang kata kami di sana itu merujuk pada kualitasnya Tuhan, bukan keberapaan. Enggak, ya gini loh Bang, tadi kan ya kamu mengatakan ya, saya kan ada pertanyaan dari teman-teman kita ini ya. Ya, poinnya yang dari teman-teman kita itu sebenarnya kan pertanyaannya simpel. Kami itu jamak apa tunggal? Nah, Bang Kingpin tadi kan mengatakan tunggal. Bukan soal kuantitas atau Ya, tidak. tunggal. Tunggal kan? Ya. Tunggal. Di sini pun ada kata kita. Ya. Di dalam kejadian 1 tunggal. ayat 26. Ya, berfirmanlah Allah. Allah ini. Iya Tuhan berarti kan itu Tuhan. Ya, baiklah kita. Ya, Iya, Tuhan berarti kan. manusia. Ya, kita itu merujuknya pasti kepada Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Oke, masuk ke terjemahan ya. Harusnya itu kalau itu jamak. Jadi berfirmanlah Allah harusnya kan gitu. Tapi kan satu Allah. Oke, ya memang satu Allah. Karena kan Tritunggal kan 3 pribadi satu hakikat. Kalau Ya, berfirman saya nggak mau masuk ke sana, Mas. Loh. Nggak mau masuk ke sana. Cuma mau itu pembahasan tentang kata kami ini. ini sebenarnya saya jelaskan sedikit dulu ya. Ya. Oke. Di sini kan ya kalau di dalam kekristenan, ya Allah itu kan pastinya merujuk kepada hakikat. Ya. Jika Anda tadi mengatakan seharusnya kalau kita ini ya, berfirman apa itu baik, apa itu Allah. Tadi kau bilang seperti itu kan? Ya, itu berarti bukan ada satu hakikat tetapi ada dua hakikat. Karena dalam konteksnya ini, ya, Allah di sini merujuk kepada hakikat. Jika ada kata Allah itu ya ada dua hakikat, bukan satu hakikat. Sedangkan Tritunggal kan 3 pribadi satu hakikat. Itu lebih tidak, teman-teman. Ya kan? Iya, saya nggak mau bahas ke teologinya lah gitu. Jadi murni ke katanya saja. Saya bukannya nggak mau dengar ya, tapi usahakan fokus tentang penjelasan kata kami gitu dalam teks kitab suci kan gitu. Iya.
Ya jadi kalau ada yang tadi itu bertanya, saya nggak tahu tuh tanya soal apa gitu. Jadi itu saya nggak kesebutan lah soal itu. Oh iya, nggak apa-apa, santai aja Kim Ben. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini teman-teman ya, dari sini kita tidak ingin saling menyalahkan, karena pertama keyakinan kita kan sudah berbeda-beda. Tapi di sini kita gimana ya, ingin mencari wawasan gitu loh, tidak bang? Oke. Ya. Ya, betul, bagus, bagus.